Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vida Sandi Suryaman di channel YouTube Vida Bacain Buku. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya. Kali ini kita melanjutkan membaca buku Stop Berdalih di bab 13. Bab 13 ini berjudul Disiplin Diri dan Manajemen Waktu. Ini pasti sudah sering kita dengar dan sudah banyak sekali bla 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 macam-macam isinya ilmu tentang ini ya, tapi kadang tetap aja kita kesusahan dalam memanajemen waktu. Tapi nggak apa-apa karena ini memang gampang susah. Dan apalagi kita manusia sering lupa. Nah, ini gunanya kita belajar lagi untuk mengingat lagi dan mulai lagi. Kita mulai bab 13, disiplin diri dan manajemen waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan, jika tidak menaklukkan diri, Anda akan ditaklukkan diri. Napoleon Hill. Barangkali tidak ada wilayah dalam kehidupan Anda saat disiplin diri lebih penting dibanding dalam cara Anda mengatur waktu. Manajemen waktu adalah disiplin inti yang amat menentukan kualitas kehidupan Anda. Seperti kata Peter Drucker, Anda tidak bisa mengatur waktu, Anda hanya bisa mengatur diri Anda sendiri. Manajemen waktu benar-benar adalah manajemen kehidupan, manajemen pribadi, manajemen diri sendiri, alih-alih manajemen waktu atau keadaan sekitar. Waktu tidak tahan lama, ia tidak bisa disimpan. Waktu tak tergantikan, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Waktu tidak bisa diambil kembali sekali ia hilang atau terbuang. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Akhirnya, waktu penting tak terkira, terutama bagi pencapaian apapun. Semua pencapaian, semua hasil, semua kesuksesan membutuhkan waktu. Anda tidak bisa menabung waktu. Faktanya adalah Anda tidak bisa menabung waktu. Anda hanya bisa menghabiskannya dengan cara berbeda. Anda hanya bisa merelokasi ulang penggunaan waktu Anda dari wilayah bernilai rendah ke wilayah bernilai tinggi. Disinilah terletak kunci kesuksesan dan tuntutan akan disiplin diri. Manajemen waktu merupakan kemampuan untuk memilih urutan peristiwa dengan mengedepankan disiplin diri dalam kaitan dengan waktu. Anda bisa memilih mana yang harus dikerjakan pertama, kedua, atau tidak sama sekali. Dan Anda selalu bebas memilih. Anda membutuhkan disiplin diri mengalahkan penundaan dan penangguhan yang menahan banyak orang dari kesuksesan besar. Seorang Indian pernah mengatakan kepada saya bahwa penundaan adalah pencuri mimpi. Prinsip Pareto, aturan 80/20, mengatakan bahwa 20% dari apa yang Anda lakukan berkontribusi terhadap 80% nilai apa yang Anda raih. Ini artinya 80% dari apa yang Anda lakukan hanya bernilai 20% atau kurang dari nilai apa yang Anda raih. Taksir nilai sesungguhnya dari semua yang Anda lakukan. Beberapa hal yang Anda lakukan 5 kali atau bahkan 10 kali lebih berharga dibandingkan hal lain, meski hanya membutuhkan jumlah menit dan jam yang sama. Hal-hal terpenting yang Anda lakukan 20% teratas biasanya besar, sulit, dan mengecilkan hati. Sebaliknya, 80% hal yang Anda lakukan yang membuat perbedaan kecil atau bahkan nol terhadap kehidupan Anda biasanya mengasyikkan, mudah, dan menyenangkan. Anda bisa mengetahui nilai sesuatu bagi Anda dari jumlah waktu yang Anda investasikan padanya. Anda selalu memperhatikan dan menghabiskan waktu pada apa yang Anda anggap paling bernilai bagi Anda.
entah itu keluarga Anda, kesehatan Anda, aktivitas sosial atau olahraga Anda, atau uang dan karir Anda. Hanya dengan melihat cara Anda menghabiskan waktulah Anda dan semua orang akan tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda. Sebagian orang mengatakan kesuksesan karir adalah hal terpenting bagi mereka dan kemudian mereka pulang dan menonton televisi beberapa jam per hari. Sejumlah orang mengatakan keluarga penting bagi mereka dan selanjutnya mereka pergi keluar bersosialisasi dan bermain golf. Hanya tindakan Anda yang mengatakan kepada Anda dan orang lain apa yang sebenarnya Anda anggap berharga. Inti manajemen waktu adalah Anda mendisiplinkan diri untuk menetapkan prioritas yang jelas dan selanjutnya berpegang teguh pada prioritas-prioritas tersebut. Anda harus secara sadar dan sengaja memilih hal terpenting dan paling berharga dan paling bernilai yang bisa Anda kerjakan pada waktu yang ada dan kemudian mendisiplinkan diri untuk mengerjakan tugas itu. Perencanaan strategis pribadi. Dalam perencanaan strategis korporasi, fokus utama ada pada peningkatan pengembalian ekuitas. Ekuitas dalam bisnis didefinisikan sebagai jumlah uang yang diinvestasikan dalam bisnis oleh pemilik terlepas dari utang dan uang pinjaman. Tujuan perencanaan strategis adalah menemukan cara mengorganisasi dan mereorganisasi bisnis begitu rupa hingga perusahaan meraih tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada ekuitas ini dibanding jika proses perencanaan itu tidak ada. Perusahaan menginvestasikan modal finansial, namun individu menginvestasikan modal kemanusiaan. Perusahaan mengerahkan aset finansial, namun aset paling vital Anda adalah energi mental, emosional, dan fisik Anda. Cara Anda menginvestasikan semua aset tersebut menentukan keseluruhan kualitas kehidupan Anda. Dalam perencanaan strategis pribadi, tujuan Anda adalah mendapatkan pengembalian energi tertinggi dari aktivitas Anda. Glenn Blanchard merujuk hal ini sebagai mendapatkan pengembalian kehidupan tertinggi. Sebagaimana halnya Anda akan sangat berhati-hati jika berkaitan dengan menginvestasikan uang Anda untuk memastikan Anda mendapatkan tingkat pengembalian tertinggi. Anda pun harus sama berhati-hatinya ketika menginvestasikan waktu Anda. Anda harus yakin akan memperoleh tingkat hasil, imbalan, serta kepuasan tertinggi dari jumlah waktu terbatas yang Anda punya. Berpikirlah sebelum bertindak. Sebelum melakukan aktivitas apapun yang memakan waktu, Anda harus selalu bertanya, apakah ini penggunaan waktu terbaik? Kurangnya disiplin dalam manajemen waktu membuat orang terus-menerus menunda tugas utama mereka, menjadikan mereka menghabiskan lebih banyak dan lebih banyak waktu pada tugas bernilai rendah atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Dan apapun yang Anda lakukan berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Banyak orang mengembangkan kebiasaan menunda, menangguhkan pekerjaan, mengerjakan tugas utama mereka, dan justru menghabiskan sebagian besar waktu pada aktivitas yang dalam jangka panjang hanya membuat perbedaan sangat kecil. Prioritas versus mengesampingkan. Tindakan menetapkan prioritas juga menuntut tindakan pengesampingan. Prioritas adalah sesuatu yang lebih sering Anda lakukan dengan lebih menyegerakannya. Sementara mengesampingkan adalah sesuatu yang Anda kerjakan lebih sedikit atau tempatkan belakangan.
Anda barangkali sudah kewalahan dengan terlalu banyak hal yang Anda harus kerjakan dalam terlalu sedikit waktu. Karenanya, agar bisa memulai tugas baru, Anda harus menghentikan tugas lama. Masuk ke sesuatu yang baru, menuntut Anda keluar dari aktivitas lain. Sebelum berkomitmen pada tugas baru, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan saya hentikan sehingga saya punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas baru ini. Secara rutin, telaah kehidupan Anda secara saksama dan praktikkan peninggalan kreatif. Secara sadar, tentukan aktivitas yang akan Anda hentikan, sehingga Anda akan punya lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang lebih benar-benar membuat perbedaan terhadap masa depan Anda. Identifikasi konsekuensinya. Salah satu kata terpenting dalam pengembangan disiplin manajemen waktu adalah konsekuensi. Sesuatu penting jika diselesaikan atau tidak diselesaikan pada derajat tertentu memiliki konsekuensi potensial. Suatu tugas atau aktivitas tidaklah penting jika dikerjakan atau tidak dikerjakannya sampai derajat tertentu tidak akan menimbulkan masalah. Sebagai contoh, menyelesaikan kuliah di universitas mungkin memiliki konsekuensi luar biasa besar hingga bisa memengaruhi kehidupan Anda selama 50 tahun ke depan. Menyelesaikan suatu tugas atau proyek utama di tempat kerja atau melakukan penjualan penting bisa mempunyai konsekuensi signifikan bagi pekerjaan dan pendapatan Anda. Di lain pihak, minum kopi, mengobrol dengan rekan kerja, membaca koran, menjelajahi internet, atau memeriksa email bisa jadi memang menyenangkan, tapi semua kegiatan itu hanya memiliki konsekuensi sedikit atau bahkan nol. Dengan kata lain, entah Anda lakukan atau tidak, hal itu hanya memberikan sedikit perbedaan atau bahkan tidak memberikan perbedaan sama sekali terhadap pekerjaan atau kehidupan Anda. Meski begitu, justru untuk aktivitas-aktivitas itulah kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Mengatur waktu Anda. Ada satu sistem manajemen waktu sederhana yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi penundaan. Hal ini memang menuntut disiplin diri, tekad kuat, dan organisasi diri. Namun balasannya setimpal. Kalau menggunakan sistem ini, Anda bisa melipat gandakan atau melipat tigakan produktivitas, kinerja, keluaran, juga pendapatan Anda. Sebelum memulai setiap hari, awali dengan membuat daftar semua yang harus Anda kerjakan hari itu. Saat terbaik untuk membuat daftar ini adalah petang sebelumnya, di penghujung hari kerja, sehingga pikiran bawah sadar Anda bisa mengerjakan daftar aktivitas itu di saat Anda tidur. Anda akan kerap bangun dengan gagasan serta pemahaman bagaimana bisa secara lebih efektif menyelesaikan tugas-tugas hari itu. Setelah itu, aplikasikan metode A, B, C, D, E ke daftar Anda. Metode ini juga ada di dalam buku Eat That Frog. Buku Eat That Frog ini juga bagus untuk membantu kita untuk mengatur diri kita setiap harinya agar lebih baik dan lebih produktif. Jadi ini aku sangat rekomendasikan buat kamu semua baca ya. Nanti linknya akan ada di bawah, nanti bisa langsung dicek. Sekarang kita lanjut ke metode A, B, C, D, E dalam buku ini. A. Sama dengan wajib dikerjakan. Memiliki konsekuensi serius jika tidak diselesaikan. B. Mesti dikerjakan. Memiliki sedikit konsekuensi jika dikerjakan atau tidak dikerjakan.
C. Bagus kalau dikerjakan, tidak memiliki konsekuensi apapun, baik dikerjakan maupun tidak. D. Bisa didelegasikan, segala sesuatu yang Anda mungkin bisa lakukan untuk membebaskan lebih banyak waktu bagi hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Anda. E. Sama dengan hilangkan, hentikan semua tugas dan aktivitas yang tidak lagi penting bagi pekerjaan Anda dan peraih tujuan Anda. Lihat kembali daftar aktivitas Anda untuk hari esok dan tulis A, B, C, D, atau E di sebelah masing-masing tugas sebelum Anda memulai. Jika Anda punya beberapa tugas A, berikan peringkat arti penting mereka dengan menuliskan A1, A2, A3, dan seterusnya. Juga lakukan hal ini pada tugas B dan C Anda. Peraturannya adalah Anda tidak boleh melakukan tugas B ketika masih ada tugas A yang belum terselesaikan. Anda tidak boleh mengerjakan tugas dengan nilai lebih rendah ketika masih ada tugas dengan nilai lebih tinggi di hadapan. Sekali Anda mengorganisasi daftar dengan sistem ini, disiplinkan diri untuk lebih dulu mengawali dengan tugas A1 di pagi hari sebelum melakukan yang lain. Praktikkan penanganan tunggal. Begitu mulai mengerjakan tugas penting, Anda harus mendisiplinkan diri untuk berkonsentrasi penuh dengan 100% waktu dan perhatian Anda hingga tugas itu rampung. Diperlukan disiplin diri sangat besar untuk memilih tugas terpenting Anda dan kemudian mulai mengerjakan tugas itu dan bukan yang lain. Namun, sekali mulai mengerjakannya, Anda akan segera merasakan aliran energi yang memotivasi serta menggerakkan Anda ke dalam tugas tersebut. Anda akan merasa lebih positif dan percaya diri. Anda akan merasa lebih bahagia dan bertekad. Tindakan memulai tugas penting meningkatkan penghargaan diri Anda dan memotivasi Anda untuk meneruskannya. Jauh dalam diri masing-masing orang terdapat hasrat besar untuk merasa kuat, efektif, berdaya, dan mengendalikan kehidupannya sendiri. Anda secara otomatis memicu rasa percaya diri dan penghargaan diri. Ini ketika mendisiplinkan diri untuk mulai mengerjakan tugas paling penting bagi Anda pada saat itu. 1000% pengembalian atas investasi. Jarang diperlukan waktu lebih dari sekitar 10 menit untuk mengatur keseluruhan hari Anda dengan metode A, B, C, D, E ini. Namun, Anda akan menghemat 10 menit dalam pelaksanaannya untuk setiap menit yang Anda investasikan dengan cara membuat rencana sebelum memulai pekerjaan. Ini artinya dari tindakan membuat rencana secara menyeluruh serta menetapkan prioritas jelas sebelum memulai tugas pertama Anda akan mendapatkan pengembalian atas energi sebesar 1000%. Saat merasakan diri sendiri bergerak ke depan, membuat kemajuan dalam tugas penting, otak Anda pun melepaskan aliran endorfin, obat kebahagiaan alami dengan kuat. Endorfin ini akan membuat Anda merasa lebih positif, berfokus, waspada, sadar, dan memegang kendali. Jika mendisiplinkan diri melawan hambatan alami dan memulai tugas terpenting, Anda akan merasakan arus endorfin. Anda akan mengalami ini sebagai perasaan sangat gembira, bersemangat, bahagia, dan sangat menghargai diri sendiri. Dengan menyelesaikan satu tugas utama, Anda akan merasa tepat seperti seorang atlet yang pertama melewati garis finish.
Anda akan merasa seperti pemenang. Imbalan yang Anda terima dari manajemen waktu yang luar biasa tidak akan pernah ada akhirnya. Begitu mulai merencanakan dan mengorganisasi waktu, menetapkan prioritas dan mulai mengerjakan tugas A1, Anda akan merasa bahagia dan lebih mengendalikan diri sendiri serta kehidupan Anda. Semakin baik Anda membuat rencana dan menjalankannya, semakin baik pula perasaan Anda. Jaga diri Anda tetap berfokus. Hukum efisiensi yang dipaksakan mengatakan, tidak akan pernah ada cukup waktu untuk mengerjakan semuanya, tapi akan selalu ada cukup waktu untuk mengerjakan hal paling penting. Berikut sejumlah pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri sendiri untuk membantu Anda tetap berfokus dan mengerjakan tugas aktivitas, serta tanggung jawab Anda yang paling utama. 1. Mengapa saya digaji? Tepatnya, untuk apa saya dipekerjakan? Hasil apakah yang diharapkan dari saya? Anda harus tahu pasti jawaban Anda atas pertanyaan ini. Diskusikan dengan orang lain. Bertanyalah kepada bos Anda. 2. Apa wilayah hasil kunci saya? Dari semua yang saya kerjakan, apa hasil paling penting yang saya diharapkan untuk raih dalam posisi saya? Jarang ada lebih dari 5 hingga 7 wilayah hasil kunci dalam pekerjaan apapun. Sangat penting bagi Anda untuk mengidentifikasi wilayah hasil kunci Anda dan kemudian bekerja dalam wilayah itu sepanjang hari. 3. Apa aktivitas nilai tertinggi saya? Dari semua yang saya kerjakan, aktivitas mana yang mengontribusikan nilai paling besar terhadap perusahaan saya dan diri saya sendiri? Anda memiliki kompetensi inti yang memungkinkan Anda memberikan kontribusi berharga. Apa saja itu? 4. Apa yang bisa saya dan hanya saya lakukan yang jika dikerjakan dengan baik akan membuat perbedaan nyata? Hanya ada satu jawaban atas pertanyaan ini kapanpun itu. Ini adalah sesuatu yang Anda dan hanya Anda bisa lakukan. Jika Anda tidak melakukannya, tidak seorang pun akan melakukannya. Tapi, jika Anda melakukannya dan Anda melakukannya dengan baik, hal itu bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. 5. Apa penggunaan paling berharga atas waktu saya sekarang ini? Ini adalah pertanyaan terpenting dari semua pertanyaan untuk menetapkan prioritas dan mengatasi penundaan. Setiap menit, setiap hari, ada satu jawaban atas pertanyaan ini. Kemampuan Anda mengorganisasi kehidupan Anda serta memilih prioritas tertinggi Anda menjadi alat ukur kunci bagi kecerdasan dan efektivitas Anda. Mulai hari ini, Anda harus menerapkan semua prinsip manajemen waktu kunci ini dalam setiap wilayah kehidupan Anda. Terapkan dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, rutinitas latihan, juga keputusan dan aktivitas finansial Anda. Tidak ada dalih. Anda memerlukan disiplin sangat besar untuk menetapkan prioritas dan kemudian bersikukuh pada prioritas tersebut. Anda membutuhkan dorongan disiplin dan tekad berkelanjutan untuk mengatasi tindakan penundaan yang menghambat sebagian besar orang. Meski begitu, semakin Anda mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan waktu dengan baik, semakin Anda merasa lebih senang dengan kualitas kehidupan Anda dalam semua wilayah. Apa yang ada di antara Anda dan tujuan Anda hampir selalu ada suatu jenis masalah dan kesulitan. Kemampuan Anda untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
dengan efektif bisa berdampak sangat besar terhadap hasil serta imbalan yang Anda peroleh. Kita akan membicarakan ini di bab selanjutnya. Latihan tindakan. 1. Putuskan hari ini untuk menjadi sepenuhnya sangat hebat dalam manajemen waktu. Lakukan hal itu hingga menjadi kebiasaan. 2. Sebelum Anda memulai setiap hari, buat daftar segala hal yang harus Anda kerjakan hari itu. Saat tugas baru muncul, tulis sebelum Anda melakukannya. 3. Atur daftar kerja Anda berdasarkan prioritas dengan menggunakan metode A, B, C, D, E secara terus-menerus hingga hal itu menjadi kebiasaan. Identifikasi tugas A1 Anda setiap hari dan putuskan untuk mencurahkan perhatian penuh terhadap tugas itu hingga sepenuhnya selesai. Identifikasi satu tugas yang hanya Anda yang bisa lakukan dan jika Anda melakukannya dengan baik bisa memberikan perbedaan nyata. 6. Tentukan 20% tugas Anda yang memberikan 80% hasil Anda dan kemudian disiplinkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut di sebagian besar waktu. 7. Setiap menit, setiap hari, bertanyalah kepada diri sendiri, apa penggunaan paling berharga atas waktu saya sekarang ini? Lalu disiplinkan diri untuk mengerjakan hanya tugas itu hingga selesai. Oke teman-teman, untuk bab 13 selesai sampai di sini. Dan yang perlu dicatat adalah untuk melakukan metode A, B, C, D, E ini sebaiknya dilakukan pada sore hari sebelum tidur. Sehingga ketika tidur, otak kita bisa memproses tugas yang sudah kita catat dan bisa besok kita laksanakan dengan baik. Semoga yang telah disampaikan pada bab 13 ini memberi manfaat dan bisa dilaksanakan walaupun dari hal yang kecil-kecil terlebih dahulu, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kita belajar melatih diri. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di bab 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.